Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustonul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tutorial pengisian SKP di tahun 2022 ini khusus bagi jabatan pelaksana. Nah, untuk jabatan fungsional tertentu yaitu guru saat ini masih dalam tahap untuk proses koordinasi dengan bidang GTK. Karena untuk guru saat ini WPT-nya itu yang masih ada beberapa sedikit permasalahan. Tapi untuk yang jabatan pelaksana saat ini sudah dapat melaksanakan pengisian SKP di tahun 2022 ini. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Serta Bapak Ibu bisa berikan komentar di kolom komentar yang ada di bawah. Misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan, maka sampaikan pada kolom komentar yang ada di bawah ini. Mari kita simak informasi atau tutorial berikut ini. Untuk tahun 2022 ini ada sedikit perbedaan Bapak Ibu cara pengisian SKP-nya. Dan di sini Bapak Ibu harus membuat perjanjian kinerja agar dapat mengisi SKP di tahun 2022 ini. Akan tetapi Bapak Ibu juga bisa mengisi atau Bapak Ibu bisa mencoba untuk mengisikan SKP yang di tahun kemarin atau urian kerja yang di tahun kemarin pada SKP di tahun 2022 ini. Nah, langkahnya seperti ini. Bapak Ibu bisa masuk pada e-master Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu bisa pilih SKP. Nah, di sini Bapak Ibu, jika dashboard SKP Bapak Ibu masih tahun 2021, maka di sini Bapak Ibu harus melakukan setting tahun terlebih dahulu. Langkahnya Bapak Ibu bisa masuk pada setting tahun, kemudian setelah itu Bapak Ibu bisa pilih tahun 2022, kemudian Bapak Ibu bisa klik save. Seperti itu langkah untuk setting tahun. Sehingga tampilan awal dashboard SKP Bapak Ibu yaitu SKP tahun 2022. Selanjutnya yang dilakukan adalah kita masuk pada informasi SKP. Nah, untuk informasi SKP di sini yang Bapak Ibu masukkan adalah mulai aktif bekerja, yaitu mulai tanggal 3 Januari tahun 2022 sampai dengan 30 Desember tahun 2022. Itulah yang Bapak Ibu masukkan pada informasi SKP ini. Jadi Bapak Ibu bisa klik tambah. Kemudian tahunnya di sini otomatis akan terisi ketika Bapak Ibu setting tahun 2022. Informasi SKP-nya saya pilih awal tahun. Kemudian model SKP saya pilih JAJF untuk jabatan pelaksana maupun fungsional. Jadi kita pilih JAJF. Periodenya 3 Januari tahun 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember tahun 2022. Jadi Bapak Ibu bisa masukkan periode awalnya 3 Januari tahun 2022 sampai dengan 30 Desember tahun 2022. Pejabat penilai kinerjanya ini adalah atasan langsung Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu ini di lembaga, maka atasan langsungnya bisa kepala sekolah, kemudian atasan bandingnya adalah kepala cabang dinas. Saya contohkan saja. Untuk atasan langsungnya di sini. Kemudian atasan bandingnya adalah kepala cabang dinas. Kemudian setelah Bapak Ibu memilih dan mengisi data ini, maka Bapak Ibu bisa lakukan save, kemudian klik OK. Setelah Bapak Ibu membuat informasi SKP, di sini Bapak Ibu jangan sampai lupa untuk mengaktifkan. Yang awalnya N kita ubah menjadi Y dengan cara aktifkan. Nah, langkahnya Bapak Ibu bisa klik tombol pensil yang ada di sini, aktifkan, sehingga N di sini akan berubah menjadi Y. Kita aktifkan seperti ini. Dan saat ini sudah berubah menjadi Y. Misalnya Bapak Ibu belum mengaktifkan, maka Bapak Ibu tidak akan bisa mengakses untuk langkah selanjutnya. Nah, setelah aktif seperti ini, kita bisa masuk pada langkah selanjutnya yaitu pada fitur SKP. Nah, ini yang menjadi sedikit perubahan pada SKP ini. Untuk kemarin SKP ini tidak muncul atau tidak ada pada fitur Bapak Ibu, tapi saat ini fitur SKP ini sudah muncul. Nah,
Fitur SKP di sini yaitu memilih uraian kerja Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu memasukkan rencana kinerja dan indikator kinerja seperti yang telah pernah Bapak Ibu masukkan pada format Excel di tahap kedua kemarin di tahun 2021. Sama persis Bapak Ibu. Hanya saja bedanya kalau di sini kita tinggal memilih saja sesuai dengan yang ada di sini dengan uraian tugas Bapak Ibu. Kalau kemarin di tahun 2021 tahap kedua kita menginputkan manual pada Excel, tapi untuk saat ini kita tinggal memilih saja. Langkah memilihnya seperti ini. Di sini Bapak Ibu misalnya ada unsur utama dan unsur tambahan, maka Bapak Ibu bisa masukkan kedua-duanya. Tapi ketika Bapak Ibu hanya unsur utama saja, maka Bapak Ibu bisa tambahkan kinerja utama di sini, diklik. Jadi pada rencana kinerja Bapak Ibu bisa tekan atau klik titik 3 yang ada di sini. Kemudian Bapak Ibu bisa memilih. Nah, bisa memilih rencana kinerja utama Bapak Ibu. Salah satu contoh di sini surat masuk. Nah, saya ketikkan saja surat masuk. Kemudian kita cari dan pastikan Bapak Ibu di sini ya Bapak Ibu antara rencana kinerja, indikator kinerja, kemudian dengan unit kerja pengampu IKI ini harus diperhatikan benar. Kenapa? Karena agar sesuai dengan jabatan yang Bapak Ibu pilih. Salah satu contoh ini adalah pengadministrasi umum. Jadi di sini pengadministrasi umum. Nah, pada PK yang bersangkutan di sini muncul jumlah surat masuk yang sudah didisposisi. Maka saya cari surat masuk yang mirip-mirip dengan itu Bapak Ibu disposisi. Misalnya Bapak Ibu bingung karena terlalu banyak, Bapak Ibu bisa menggunakan Ctrl F, kemudian cari disposisi, misalnya jumlah surat masuk yang telah didisposisi, jumlah surat masuk yang sudah didisposisi. Nah, ini tapi pada pengadministrasi persuratan. Yang bersangkutan adalah pengadministrasi umum, kita cari. Nah, di sini ya Bapak Ibu, sudah saya ketemukan satu. Ini pada pengadministrasi umum pada cabang dinas pendidikan. Nah, ini karena yang bersangkutan ini adalah staf di cabang dinas, saya pilih yang ini. Dan pastikan nantinya Bapak Ibu untuk memperhatikan betul di sini, jangan di skip ya Bapak Ibu. Setelah itu di sini tidak akan bisa dirubah. Jadi yang menginputkan di sini adalah fasilitator di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Jadi Bapak Ibu tinggal memilih saja, kemudian klik save. Ini pada fitur SKP. Nanti untuk pengisian targetnya ini pada rencana aksi yang akan saya jelaskan berikutnya. Nah, untuk ini saya contohkan 2 poin saja. Tapi Bapak Ibu nanti mencari sesuai dengan uraian tugas Bapak Ibu. Ada berapa poin, maka Bapak Ibu bisa masukkan di sini. Saya tambahkan satu lagi. Sama seperti tadi kita cari di sini, dan ini kata kuncinya pemberian kode surat. Nah, pemberian kode surat dan lembar disposisi. Kode surat, ini kata kuncinya adalah kode surat. Nah, saat mencari seperti ini, Bapak Ibu pastikan datanya itu yang mirip-mirip dan sesuai dengan jabatan Bapak Ibu, penanggung jawab Bapak Ibu. Misalnya, di sini unit kerjanya pengadministrasi pada cabang dinas pendidikan. Nah, ini yang mirip, maka kita pilih yang ini. Jadi di sini kan banyak Bapak Ibu. Nah, kita harus perhatikan benar. Takutnya ada kesalahan. Ini pengadministrasi umum pada cabang dinas, jumlah surat masuk yang sudah direkap dan diberi kode petunjuk. Misalnya yang mirip dengan ini, karena ini hanya contoh, maka saya pilih yang ini. Jadi perhatikan penanggung jawab jabatan pengampu IKI dan unit kerja pengampu IKI. Ini harus diperhatikan benar. Jangan sampai salah memasukkan. Maka saya pilih yang ini yang sesuai, dan ini tinggal kita save saja tanpa perlu mengubah target ataupun satuan surat. Nah, setelah ini selesai kita isi, tentunya Bapak Ibu misalnya ada beberapa poin, maka masukkan keseluruhan. Tapi karena ini hanya contoh, jadi saya hanya isi 2 saja. Kemudian setelah memasukkan semua, perhatikan di sini Bapak Ibu. Rencana hasil kerja yang di pimpinan intervensi, rencana hasil kerja, dan indikator kinerja. Ini persis yang pernah Bapak Ibu buat pada tabel Excel. Akan tetapi di sini kita tinggal memilih saja. Dan pastikan harus benar, harus sesuai. Jangan asal pilih.
pastikan unit kerjanya yang tadi, kemudian pengampu jabatan Bapak Ibu itu harus sesuai, jangan sampai salah memilih. Misalnya sudah sesuai, Bapak Ibu bisa kirim ke atasan langsung. Kirim ke atasan langsung, Bapak Ibu klik dari draft, di sini akan muncul verifikasi atasan BV, di mana artinya BV ini belum diverifikasi, dan Bapak Ibu di sini langkahnya konfirmasi ke atasan langsung Bapak Ibu agar SKP, menu SKP Bapak Ibu ini diverifikasi oleh atasan langsung Bapak Ibu. Nantinya atasan langsung Bapak Ibu di sini akan menyetujui SKP yang telah Bapak Ibu kirim. Nah, ini dengan cara di sini proses untuk disetujui, proses setuju dan proses seperti itu. Setelah atasan langsung Bapak Ibu menyetujui, coba Bapak Ibu reload SKP Bapak Ibu. Nah, yang barusan ini adalah akun dari atasan langsung yang bersangkutan ya Bapak Ibu. Yang ini adalah yang satunya akun dari individu masing-masing. Coba kita reload. Dan kita tunggu. Nah, di sini verifikasi atasan setuju. Nah, yang perlu Bapak Ibu perhatikan di sini sama seperti tahun-tahun sebelumnya, untuk unsur utama dan unsur penunjang ini adalah 70% untuk unsur utama, 30% untuk unsur penunjang. Jadi maksimal unsur penunjang ini adalah 30%, jangan sampai melebihi. Dan minimal unsur utama adalah 70%, dan untuk WPT-nya itu adalah 75.000 menit. Itu yang perlu Bapak Ibu catat ketiga poin ini agar Bapak Ibu memenuhi untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Misalnya kurang, maka Bapak Ibu bisa menambahkan untuk kuantitas, atau Bapak Ibu bisa menambahkan uraian tugas Bapak Ibu. Seperti itu. Karena ini hanya contoh sehingga saya besarkan pada kuantitasnya. Dan barulah di sini saya akan mengirim ke atasan langsung. Pastikan betul ini ya Bapak Ibu, unsur utama dan unsur penunjangnya. Jika sudah memang benar-benar fix, maka Bapak Ibu bisa kirim ke atasan langsung. Jadi saya contohkan kirim ke atasan langsung, dan nantinya Bapak Ibu konfirmasi lagi untuk rencana aksi Bapak Ibu sudah kirim ke atasan langsung. Sehingga nanti atasan langsung akan menyetujui untuk rencana aksi Bapak Ibu. Sama seperti tadi, ketika Bapak Ibu telah mengirimkan ke atasan langsung, maka statusnya di sini adalah BV. Nah, ketika ini sudah diverifikasi oleh atasan, maka statusnya akan berubah menjadi setuju. Dan biasanya tombol di sini akan hilang. Coba setelah Bapak Ibu konfirmasi ke atasan dan Bapak Ibu reload di sini, dari BV belum verifikasi akan berubah menjadi setuju. Verifikasi atasan setuju. Nah, sebenarnya ini sama dengan yang kemarin, yaitu kalau kemarin bunyinya target kerja. Bapak Ibu mengisi target kerja. Jadi rencana aksi itu kalau sekarang berubah menjadi target kerja. Dan ada fitur SKP di mana memasukkan IKI dan PK kita. Nah, setelah Bapak Ibu menentukan rencana aksi, maka kita masuk pada breakdown rencana aksi. Jadi dari target kerja atau dari rencana aksi yang telah kita buat, kita breakdown satu persatu. Misalnya Bapak Ibu pada rencana aksi mengerjakan 10 dokumen, dikerjakan dalam 2 bulan, maka itu nanti akan di breakdown menjadi 2 bulan atau di breakdown pada bulan apa dan bulan apa. Nah, kalau yang dulu itu rencana aksi adalah target kerja dan breakdown rencana aksi adalah breakdown target kerja. Sekarang berubah dari target kerja berubah menjadi rencana aksi, dan dari breakdown target kerja menjadi breakdown rencana aksi. Seperti itu Bapak Ibu. Dan kita bisa pilih breakdown di sini. Nah, tadi saya membuat 500 surat dikerjakan 12 bulan. Maka otomatis dalam setiap bulannya ini harus terisi total. Dan dalam pengisian tiap bulannya ini meskipun tidak sesuai atau tidak sama rata, tidak apa-apa Bapak Ibu. Sesuai dengan yang Bapak Ibu targetkan. Misalnya dari 500 Bapak Ibu mengerjakan pada bulan Januari 200 surat. Ya tidak apa-apa. Tergantung Bapak Ibu menargetkan pada masing-masing bulannya. Seperti itu. Saya contohkan saja, karena saya membuat 500 surat dan 12 bulan, maka saya isi di sini. Nah, sampai terisi seperti ini, saya buatkan contoh seperti ini.
Di sini total kuantitasnya 500 dengan 12 bulan yang terisi total. Karena saya menargetkan 12 bulan. Maka harus terisi semua. Misalnya tidak terisi, maka di sini tidak akan bisa. Akan error Bapak Ibu. Salah satunya. Coba kita contoh saja. Misalnya di sini kita masukkan save. Nah, kita save karena kurang. Nah, di sini error. Akan muncul merah seperti ini. Maka kita isi seperti ini. Barulah ketika total kuantitas sama dengan yang di atas 500 dan dengan 12 bulan sama terisi semua, barulah kita save akan bisa. Seperti itu Bapak Ibu. Dan ini berlaku pula untuk tupoksi berikutnya. Seperti itu. Dan tupoksi berikutnya 200 laporan dikerjakan dalam 12 bulan. Nah, kita isi seperti ini. Di sini 200 laporan, otomatis total kuantitas di sini harus 200 laporan. Ini misalnya Bapak Ibu. Jadi 12 bulan ada 200 laporan. Ini sudah sesuai, ini pasti bisa kita save. Dan kalau sudah sesuai dan bisa, otomatis di sini akan muncul kirim ke atasan langsung. Pasti seperti itu. Misalnya belum kirim ke atasan langsung, ini belum muncul, otomatis Bapak Ibu masih belum sesuai pengisiannya. Maka dicek kembali satu persatu, diedit pada breakdown di sini. Nah, dicek satu-satu. Barulah kalau misalnya sesuai pada breakdown rencana aksi, Bapak Ibu bisa klik kirim ke atasan langsung. Seperti itu. Dan kita tunggu, di sini statusnya masih BV yang artinya belum verifikasi, kita laporan ke atasan langsung agar diverifikasi sehingga di sini berubah menjadi setuju. Nah, setelah pada breakdown rencana aksi ini disetujui oleh atasan langsung Bapak Ibu dengan tanda setuju di sini verifikasinya, verifikasi atasan setuju, maka langkah yang Bapak Ibu lakukan saat ini adalah mengerjakan buku kerja, yaitu pada realisasi bulanan. Maka langkah yang harus Bapak Ibu lakukan selanjutnya adalah mengisi realisasi bulanan, di mana di situ ada buku kerja, prestasi kerja, dan kirim prestasi kerja. Nah, langkahnya seperti apa untuk mengisi realisasi bulanan? Jadi kita masuk pada buku kerja terlebih dahulu. Pada buku kerja ini, kalau kemarin Bapak Ibu kan setelah membuat format jurnal, kemudian Bapak Ibu isi secara manual dan ditandatangani oleh atasan, baru kita scan. Untuk saat ini tidak perlu seperti itu. Jadi untuk jurnal itu sudah disediakan pada aplikasi ini. Jadi kita tinggal menambahkan pada buku kerja. Nah, langkah untuk menambahkannya seperti ini. Ketika klik buku kerja, maka kita pilih bulan sesuai dengan yang kita lakukan. Misalnya bulan Januari, kita pilih Januari. Nah, tadi saya akan menargetkan di bulan Januari 2. Setiap tupoksinya kita masukkan 12 bulan. Maka akan muncul pada Januari, Februari, Maret, April, Mei sampai dengan Desember. Seperti itu. Maka pada bulan Januari ini akan muncul. Tapi ketika Bapak Ibu tidak menargetkan tadi pada waktu breakdown aksi itu, rencana aksi tidak dilakukan untuk pada bulan Januari, maka tidak akan muncul di bulan Januari. Begitu pula di bulan Februari misalnya tidak dimunculkan, dienolkan, maka tidak akan muncul. Seperti itu. Sesuai dengan breakdown rencana aksi yang telah Bapak Ibu buat sebelumnya. Nah, karena saya bulan Januari tadi menargetkan, jadi pada buku kerja di sini tadi saya menargetkan 100 surat pada bulan Januari. Kalau tidak percaya, Bapak Ibu bisa lihat pada breakdown rencana aksinya. Nah, di sini bulan Januari saya menargetkan 100, maka pada buku kerja di bulan Januari akan muncul 100 juga. Dan langkah untuk pengisiannya, pelaporannya, kita pilih isi buku kerja, kita pilih tambah, kemudian kita isi di sini Bapak Ibu. Di sini sudah otomatis terisi tanggal kegiatannya. Otomatis kita isi, misalnya seperti ini. Detail kegiatannya Bapak Ibu ketikkan. Ini sama ketika Bapak Ibu mencontohkan atau membuat tulisan pada kolom Word. Kemarin kan kita mengisi pada kolom Word, kemudian kita cetak. Nah, sama kita isikan detailnya di sini. Jadi untuk pengisian detail kegiatan ini, Bapak Ibu sama seperti yang kemarin waktu SKP sebelumnya.
Kalau SKP sebelumnya detail itu kan kita ketik atau kita tulis manual menggunakan Word. Tapi sekarang dengan mengisi detail kegiatan di sini, maka otomatis akan terupload di e-master. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu men-scan lagi, maka otomatis sudah terupload di sini. Jadi dengan kita mengisi detail kegiatan, kemudian kuantitasnya berapa, kita masukkan, sudah selesai. Tanpa Bapak Ibu men-scan kembali. Kalau tidak percaya kita buktikan. Detail kegiatannya misalnya nih surat masuk yang diberi disposisi. Nah, laporan surat masuk misalnya seperti ini. Mogo ini Bapak Ibu bisa kerjakan seperti biasa. Kuantitasnya kita isi 100, kualitasnya misalnya 100 tanpa biaya karena jabatan pelaksana. Kemudian kita save dan klik OK. Nah, pada buku kerja di sini Bapak Ibu karena yang saya contohkan hanya 1 poin. Nah, yang bersangkutan ini mungkin mengarsip pada akhir bulan, maka saya contohkan di sini tanggalnya adalah tanggal 30 Januari 2022. Tapi Bapak Ibu juga bisa menambahkan beberapa poin dalam satu kesatuan ini, dalam satu buku kerja, dalam satu kegiatan yang di sini Bapak Ibu. Yang akhirnya nanti totalnya adalah 100 surat. Saya contohkan seperti ini. Bapak Ibu bisa lihat, misalnya Bapak Ibu mengerjakan 1 poin di bulan Januari ada beberapa kegiatan. Nah, ada beberapa tanggal. Saya contohkan. Ini saya delete dulu. Saya tambahkan 1 kegiatan terlebih dahulu. Tanggal kegiatannya misalnya tanggal 3 Januari. Nah, tanggal 3 Januari ini mungkin dokumentasi surat masuk untuk diberi lembar disposisi kegiatan apa, misalnya seperti itu Bapak Ibu. Dengan kuantitas jangan 100. Kalau 100 otomatis Bapak Ibu ini total akhir dalam 1 bulan. Maka di sini misalnya hanya 20 surat. Kemudian kualitasnya 100 dengan biaya kosong, kemudian save. Nah, di sini kan 20 totalnya Bapak Ibu. Yang dibutuhkan adalah 100 surat dalam 1 bulan itu. Maka kita tambah lagi. Misalnya tanggal kegiatan berikutnya adalah di bulan Januari tanggal 10 misalnya. Dokumentasi apa? Nah, ini rincian kegiatannya. Kemudian kuantitasnya misalnya yang tadi 20 kita buat 30. Kualitasnya 100, kemudian kita save. Dan berikutnya lagi di sini hanya 50, total akhirnya kita tambahkan lagi rincian atau uraian kegiatannya di akhir Januari, misalnya tanggal 25 Januari 2022, dokumentasi surat apa misalnya. Kuantitasnya 50 karena sisanya tinggal 50, kualitasnya 100. Kemudian saya save seperti itu. Nah, mungkin seperti ini juga bisa. Jadi tergantung masing-masing tupoksi Bapak Ibu. Tapi biasanya kan kegiatan tidak hanya dalam akhir bulan saja, tapi setiap tanggal kan ada. Maka Bapak Ibu pada jurnal di sini masukkan 1 per 1 per poin per tupoksi Bapak Ibu masing-masing. Barulah setelah di sini 100 dan di sini 100 pada bulan Januari, Bapak Ibu bisa masuk pada berikutnya. Dan di sini ada catatan total kualitas rata-rata diperoleh dan detail kegiatan. Nah, ini kan sudah sesuai 100, di sini 100 surat. Maka kita bisa masuk pada bulan berikutnya atau pada tupoksi berikutnya di bulan yang sama. Kita masuk ke buku kerja lagi. Ini kan tupoksi yang pertama nih ya Bapak Ibu. Nih, tupoksi yang pertama. Kita masuk pada tupoksi yang kedua. Sekarang pada bulan Januari di tupoksi yang kedua. Kita cek terlebih dahulu. Nah, di sini kita masukkan isi buku kerja. Kemudian di sini ada 10 laporan di bulan Januari untuk tupoksi mengarsipkan surat masuk dan surat keluar. Nah, ini kita bisa tambahkan. Mungkin mengarsipkan surat masuk, surat keluar tentang apa. Nah, itu dijelaskan. Tanggal 5 misalnya mengarsipkan surat masuk
tentang, nah misalnya seperti itu Bapak Ibu, dengan kuantitas maksudnya 10 dan kualitas 100. Nah, ini bisa dirinci lagi seperti yang barusan itu, bisa 10 ini dikerjakan dalam beberapa hari dalam bulan Januari itu bisa saja seperti itu. Nah, kemudian kita klik OK. Setelah Bapak Ibu menambahkan 2 tupoksi di bulan Januari dengan buku kerjanya, maka Bapak Ibu bisa melanjutkan pada prestasi kerja. Jadi untuk realisasi bulanannya Bapak Ibu saat ini, selain Bapak Ibu mengisi prestasi kerja, maka Bapak Ibu mengisi buku kerja terlebih dahulu. Yang dulunya kita membuat secara manual, saat ini kita mengisi secara online di sini Bapak Ibu. Jadi setiap bulan mengisi buku kerja, kemudian sama prestasi kerja dan kirim ke BKD seperti itu. Nah, kita lanjut pada prestasi kerja karena buku kerja di bulan Januari yang 2 tupoksi itu sudah kita selesaikan semua, maka kita masuk pada prestasi kerja. Yang mana prestasi kerja ini kita akan mengupload dokumen tersebut beserta link yang telah saya pernah jelaskan bagaimana langkah membuat link drive-nya, Google Drive-nya. Jadi pada prestasi kerja kita pilih, kemudian kita pilih bulan Januari, kemudian kita cari. Nah, di sini setelah muncul Bapak Ibu, tadi kan kita sudah mengisi jurnal kegiatan. Nah, di sini akan muncul jurnal kegiatan. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Jurnal kegiatan yang ada di sini, ini adalah yang telah Bapak Ibu kerjakan sebelumnya. Jadi, misalnya tadi saya mengisi beberapa poin dalam satu kegiatan akan muncul di sini. Dan Bapak Ibu lihat di sini Bapak Ibu perubahannya juga. Tanda tangannya ini belum dibuat. Token belum dibuat. Bagaimana caranya Bapak Ibu untuk membuat token di sini? Jadi langkah untuk membuat token di sini sangat mudah sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu, di sini caranya tekan tombol update. Jadi tinggal membuat update saja pada setting Bapak Ibu. Jadi langkah untuk membuat token seperti ini. Perhatikan dengan benar. Langkahnya yaitu Bapak Ibu bisa masuk pada setting, kemudian user. Setelah itu Bapak Ibu bisa klik update. Klik update di sini. Dan untuk password kita kosongi saja. Misalnya ini biar sama dengan password sebelumnya. Jadi untuk password misalnya Bapak Ibu tidak ingin merubah, abaikan saja. Tinggal klik tombol update. Nah, klik tombol update. Oke kan sudah? Nah, coba kita sekarang masuk pada SKP yang telah kita buat tadi. Pada buku kerja yang awalnya tidak muncul barcode atau token, sekarang pasti muncul. Nah, ini ya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mengklik update, maka akan muncul di sini. Dan coba kita masuk pada SKP kita terlebih dahulu ke prestasi kerja. Kita masuk prestasi kerja, kita pilih bulan Januari. Nah, kita masuk lagi ke sini, kita memastikan token yang tadi kita buat, yang telah kita update. Dan kita lihat jurnalnya. Pasti muncul tanda tangan Bapak Ibu di sini. Nah, barcode-nya muncul. Jadi langkahnya cukup mudah sekali untuk mengupdate token tersebut. Dan ini Bapak Ibu yang kemarin biasanya Bapak Ibu kan mengupload satu-satu, scan, upload, scan, upload. Sekarang tidak perlu lagi. Jadi langsung muncul di sini secara otomatis by system. Coba kita lihat pada tupoksi yang kedua yang hanya satu kegiatan yang saya isikan. Karena ini hanya contoh ya Bapak Ibu, jangan ditiru. Nah, ini sudah muncul tokennya. Sekarang kita pada proses untuk mengupload dokumennya. Maksudnya dokumen pada Google Drive. Tadi kan kita sudah merealisasi atau membreakdown 100 pada bulan Januari. Dan kita telah membuat realisasi pada buku kerja. Ya kan sebelumnya yang kita membuat uraian per poin itu Bapak Ibu. Nanti pada prestasi kerja kita hanya mengunggah link Google Drive-nya saja. Karena ini akan secara otomatis terisi. Misalnya Bapak Ibu ingin merubah uraian kegiatan atau nilai total kuantitasnya, maka merubahnya itu pada buku kerja, bukan pada prestasi kerja. Ini contohnya ya Bapak Ibu, kita buktikan. Kita edit di sini dan kita lihat Bapak Ibu, kuantitas kualitas otomatis terisi. Ini isiannya dari buku kerja yang telah Bapak Ibu buat tadi. Seperti itu. Jadi ketika Bapak Ibu ngisi buku kerja, maka prestasi kerja otomatis akan terisi. Dan di prestasi kerja itu kita hanya melihat jurnal yang mengupdate
token. Itu kita melihat jurnal dan tokennya kita update seperti itu. Dan kita masukkan link Google Drive-nya. Misalnya ini, Bapak Ibu copy pastekan link Google Drive-nya tersebut. Misalnya Bapak Ibu belum mengetahui cara membuat atau mengelingkan antara SKP DC Master ini dengan Google Drive, bisa lihat pada video di atas ini Bapak Ibu. Linknya akan saya letakkan di atas. Nah, setelah Bapak Ibu memasukkan link Google Drive, maka Bapak Ibu di sini bisa melakukan klik save. Seperti itu saja. Lihat Bapak Ibu, link Google Drive-nya muncul di sini. Nah, ini kita bisa lihat dan akses di sini kalau bisa kita buka. Jadi kita atur aksesnya agar Bapak Ibu atasan langsung kita bisa melihat link Google Drive ini. Kita publik saja nanti, jangan di seperti ini. Dan untuk yang kedua sama, kita klik edit, kemudian bukti Google Drive-nya itu kita masukkan. Nah, link buktinya itu ya dokumen-dokumen scan itu yang pekerjaan Bapak Ibu kerjakan, di scan, kemudian masukkan pada Google Drive biar dilihat oleh atasan langsung Bapak Ibu. Nah, link Google Drive-nya ini karena hanya contoh sembarang saja seperti ini. Setelah itu, setelah terisi semua seperti ini, barulah Bapak Ibu bisa kirim ke atasan langsung. Dan sama seperti tadi, Bapak Ibu konfirmasi ke atasan langsung bahwa Bapak Ibu itu telah mengirim prestasi kerja. Dan setelah ini disetujui oleh atasan langsung kita dengan lihat di sini setuju. Nah, dengan tanda setuju di sini Bapak Ibu, maka Bapak Ibu bisa lakukan klik menerima. Kemudian save. Jangan lupa, biasanya yang sering lupa adalah klik menerima kemudian save. Ini yang sering lupa. Nah, saat ini klik menerima kemudian save ini ada pada prestasi kerja. Kita klik save, baru akan bisa kirim ke BKD. Nah, untuk kirim ke BKD-nya Bapak Ibu bisa lihat di kirim prestasi kerja, kemudian pilih bulan Januari dan lihat di sini belum kirim BKD, maka Bapak Ibu bisa klik lakukan kirim BKD. Tapi karena ini hanya contoh, saya tidak akan mengirim ke BKD. Karena yang saya takutkan ketika telah mengirim ke BKD, maka ini tidak dapat di breakdown lagi. Jadi hati-hati dalam pengisian data ini, pengisian SKP online ini, Bapak Ibu pastikan saat penginputan rencana aksi, saat penginputan SKP. Maka perhatikan saat penginputan SKP, saat penginputan rencana aksi juga diperhatikan di sini, breakdown rencana aksi. Kemudian buku kerja pada bulanan. Nah, jadi setiap bulan yang Bapak Ibu lakukan saat ini adalah ada 3 kegiatan. Kalau awalnya dulu adalah 2, sekarang ada 3. Yaitu buku kerja, kemudian prestasi kerja, dan juga kirim ke BKD, kirim prestasi kerja. Jadi buku kerja, prestasi kerja, kemudian kirim prestasi kerja. Jadi ketiga langkah ini setiap bulannya Bapak Ibu yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin sekian bagaimana langkah Bapak Ibu dalam melakukan atau menginputkan SKP di tahun 2022. Yang saya contohkan ini adalah untuk jabatan pelaksana. Untuk guru masih dalam proses ya Bapak Ibu. Ditunggu saja, mungkin minggu depan akan ada informasi lebih lanjut terkait guru. Tapi langkahnya hampir sama dengan jabatan pelaksana. Cuman uraiannya saja yang berbeda Bapak Ibu. Untuk penginputannya, caranya itu sama persis kok. Nah, mungkin sekian informasi dari saya Bapak Ibu. Untuk langkah selanjutnya mungkin ada tambahan informasi akan saya jelaskan pada channel ini. Oleh sebab itu jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Serta mohon bantuan Bapak Ibu bisa share ke rekan-rekan Bapak Ibu. Semoga informasi ini bermanfaat kepada Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa pula komen jika ada pertanyaan yang ingin Bapak Ibu tanyakan kepada saya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.